Di video ini saya akan membagikan tentang syarat-syarat program monetisasi YouTube ya. Program partner YouTube, bagaimana syarat-syaratnya. Jangan sampai kita setelah membuat video mencapai 1000 subscribe, mencapai 4000 jam tayang ataupun 10 juta penayangan short itu ditolak ya, ataupun setelah dimonetisasi ada dismonetisasi. Nah, langkah-langkah supaya tidak ditolak itu ada di syarat-syarat ini. Kita ikuti aja aturannya dan insya Allah kita lolos dan aman ya, bisa menghasilkan dari video YouTube yang kita upload. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilikpedia. Di video kali ini kita akan mengetahui apa saja syarat-syarat monetisasi video YouTube tahun 2023 ya. Oke, langsung aja kita ke komputer ya. Di sini saya udah siapkan untuk cara mencarinya ya. Cara mencari bagaimana yang kita cari itu adalah tentang syarat monetisasi video YouTube langsung dari YouTube-nya. Nah, silakan di Google cari bantuan YouTube, ketik aja ya. Bantuan YouTube seperti ini. Nah, selanjutnya di sini klik bantuan YouTube ya. Klik bantuan YouTube, jelaskan masalah Anda. Nah, di masalah ini silakan teman-teman ketikkan aja misal syarat monetisasi video ya. Monetisasi video YouTube. Nah, kita cari. Maka di sini ada ya untuk syarat monetisasi video YouTube. Nih, ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube, klik yang ini ya. Bisa juga klik yang lainnya yang sesuai dengan keinginan untuk dicari apa masalahnya ya. Pokoknya di bantuan YouTube ini bisa kita cari apa yang bisa kita temukan tentang masalah yang kita hadapi ya, atau apa yang ingin kita tahu tentang YouTube ini. Nah, persyaratan untuk bergabung. Ya, tentunya persyaratan untuk bergabung itu harus mematuhi kebijakan monetisasi channel ya. Ini adalah kumpulan kebijakan dan pedoman yang memungkinkan Anda melakukan monetisasi di YouTube. Anda harus mematuhi jika menyetujui perjanjian partner dengan YouTube. Jadi ada beberapa persyaratan, misal videonya jangan ambil dari konten orang lain. Bisa juga sih ngambil dari konten orang lain, tapi harus kita edit lagi, misal tambahkan reaksi dan edit sesuai dengan apa yang kita edit lah. Jadi misalkan berita-berita itu, contoh channel-channel berita itu kan sama semua videonya. Cara membedakannya bagaimana kita membawakan narasinya, bagaimana kita caranya untuk menyampaikannya. Itu yang bisa menjadi supaya channel berita misalnya itu dimonetisasi ya. Walaupun video orang lain, tapi bisa dimonetisasi dengan cara kita menyampaikannya, menampilkan wajah kita itu lebih bagus lagi. Tapi kalau beritanya aja tanpa diedit-edit lagi, udah itu mah pasti ditolak. Seperti itu. Nah, syarat kedua tinggal di wilayah negara yang sudah di itu ya, tempat program partner YouTube tersedia. Kalau kita klik, nah inilah negara-negaranya ya. Termasuk Indonesia ada di sini ya. Termasuk Indonesia ada di sini. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan dari program partner YouTube ya. Kecuali ini ya peringatan yang di sini. Oke, bisa dibaca-baca aja juga. Oke, kita kembali ke halaman tadi. Tinggal di negara wilayah tempat program partner YouTube yang kedua ya. Yang ketiga, tidak ada teguran komunitas yang aktif. Jadi teguran itu biasanya masuk di sini ya, di dashboard studio.youtube.com. Biasanya kalau ada teguran itu di sininya ada tulisan teguran ya, ataupun pelanggaran seperti itu. Namun di sini saya baru memulai juga, belum sampai ke 1000 subscribe juga. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tonton sampai habis supaya mengetahui ya. Tidak perlu baca-baca di sana di webnya, bisa saya sampaikan di sini juga.
Dan bisa juga ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Nanti kalau ada teguran itu biasanya ada di sini. Nah, tegurannya itu apa? Bisa dibaca juga nantinya di sini ada pemberitahuannya dari YouTube langsung ya. Dan mudah-mudahan kita tidak kena teguran ya. Biasanya tegurannya itu antara misal konten berulang atau misalkan konten anak-anak tapi kita buat tidak anak-anak, itu bisa juga kena teguran ya. Atau bisa teguran karena kontennya itu berbau berbau yang melenceng lah, misal seperti ada percikan darah yang itu kayak pembunuhan gitu, nggak boleh, harus di blur gitu ya. Atau ada tabrakan juga nggak boleh sebenarnya, harus di blur itu, apalagi yang menampilkan yang tidak enak dipandang ya gitu, itu tidak dapat dimonetisasi ya. Nah, yang keempat, pastikan verifikasi 2 langkah sudah aktif ya. Nah, cara verifikasi 2 langkah ini, teman-teman masuk di sini ya, dashboard YouTube-nya, studio.youtube.com. Pakai emailnya masuk aja, lalu pilih yang ini, penghasilan. Di bagian menu penghasilan itu geser ke bawah. Nah, ini ada verifikasi 2 langkah, diklik aja, lakukan ya, bisa pakai email, bisa pakai nomor handphone di sana. Di sini karena saya udah melakukan verifikasi 2 langkah, maka saya udah udah melewati langkah ini. Caranya diklik aja di bagian ini ya, penghasilan, lalu di sini verifikasi 2 langkahnya diaktifkan. Jadi verifikasi 2 langkah itu nanti kalau kita ada pemberitahuan atau apa, bisa masuk ke email kita, jadi lebih aman lagi ya. Kalau ada orang-orang yang ngehack misal, pengalaman saya juga pernah dihack ya. Saya langsung aja, karena verifikasi 2 langkah itu ada, maka saya langsung aja ganti kata sandi. Dan video-video yang udah diupload oleh si hacker itu saya hapusin. Kalau misalkan itu videonya sudah terlanjur dihapusin sama orang yang ngehack kita, kita bisa mengajukan ke YouTube ya, dengan syarat-syarat kita harus punya verifikasi 2 langkah ini, harus punya nomor handphone, email yang aktif gitu. Untuk mengajukannya kita bisa email ke YouTube-nya. Oke, selanjutnya itu verifikasi 2 langkah ya yang ini. Nah, yang kelima, memiliki satu AdSense yang aktif yang akan ditautkan ke channel Anda atau Anda dapat menyiapkan di YouTube Studio. Untuk mengaitkan AdSense ini nanti bisa muncul di sini ya. Untuk menambahkan AdSense itu kalau ini sudah 1000 subscribe, udah 4000 jam tayang, nanti muncul di sini ya. Bang, abang kok belum 1000 subscribe aja, belum 4000 jam tayang, udah tahu ya, karena saya udah punya channel yang udah monetisasi gitu. Jadi saya udah pernah melakukan langkahnya, saya udah mengalami bagaimana channel saya ada juga yang ditolak ya, karena pedoman komunitas tadi, misal karena konten berulang, karena melanggar komunitas, ada saya punya channel yang begitu. Nah, karena pengalaman itu dijadikan sebagai dasar untuk kita lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, dengan video ini, saya membuat video ini supaya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum tahu, supaya tahu. Alhamdulillah ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama berbagi aja lah. Bagi yang mau berbagi juga di kolom komentar, silakan. Tentang apa, di unek-unek aja. Yang penting tentang YouTube ya, jangan masalah rumah tangga. Nah, di sini memiliki satu AdSense yang aktif ya. Untuk persyaratan kelima, saya punya 3 channel dengan satu AdSense saja. Bisa. Karena satu AdSense itu nggak bisa beda-beda KTP. Jadi kita kalau udah satu KTP didaftarin, itu nggak bisa ngedaftarin lagi KTP kita ke AdSense yang lain. Kecuali kita bisanya itu kalau punya 3 channel dalam satu AdSense bisa. Kalau 3 AdSense dalam beberapa channel nggak bisa. Harus, kalau misalkan mau beda AdSense, itu harus kita beda KTP ya, misal punya istri gitu, kalau mau beda AdSense gitu. Jadi AdSense itu ibaratnya penghubung lah antara YouTube, kan gini alurnya ya. Kita membuat video, video kita diupload, video kita diedit kan di awalnya. Video kita
lakukan optimasi ya supaya penontonnya banyak. Setelah penonton banyak, kita mendapatkan 1000 subscribe, 4000 jam tayang, dan kita melakukan untuk bergabung di monetisasi YouTube ya, pengajuan. Setelah pengajuan diterima, kita menautkan AdSense. Nah, AdSense-nya ini kita tautkan dengan satu email ya dan satu KTP kalau belum daftar. Kalau sudah daftar, kita bisa daftarin lagi channel lain yang sudah memenuhi syarat untuk dimasukin ke dalam AdSense tersebut ya. Nah, inilah persyaratannya ya. Cara agar memenuhi syarat ya. Nah, 1000 subscriber dan 4000 jam ya dalam 12 bulan terakhir, jadi dalam 1 tahun. Misal teman-teman udah 1000 subscribe nih dalam 1 tahun, atau 4000 jam nih dalam 1 tahun. Namun teman-teman vakum nih selama sebulan ke depan, dan awal ngonten dengan 1000 ini ya, waktu tonton, misal waktu tonton 1000 itu terlewati, jadi udah lewat 1 tahun, itu harus ngejar lagi tuh beberapa jamnya untuk memenuhi syarat 4000 jam ini. Jadi pokoknya penghitungan ini ya, penghitungan yang 4000 jam sama 1000 subscribernya itu dalam 1 tahun terakhir gitu. Jadi kalau udah lewat video kita 2 tahun, itu nggak masuk lagi itunya 4000 jam tayangnya, seperti itu ya. Oke. Dan di tahun 2023 ini ada pembaruan yang baru, yaitu 10 juta penayangan short dalam 90 hari. Jadi kita bisa juga monetisasi dengan video short ya. Kalau kita punya video short nih, satu video aja dengan 10 juta penayangan, itu bisa aja kan. Kalau 10 juta penayangan, pasti kalau subscriber itu pasti lebih cepat daripada penayangan. Kalau short apalagi ya, 10 juta penayangan short dalam 90 hari terakhir. Jadi kita bisa langsung mendaftarkan ya tanpa susah-susah 4000 jam gitu. Tinggal 10 juta penayangan short aja bisa gitu. Untuk Februari ya. Februari 2023 kemarin mulainya ya. Udah bisa dilakukan video short dengan 10 juta view, bisa monetisasi ya. Pokoknya dalam 90 hari penontonnya harus 10 juta lah dalam satu video, dalam ratusan video, atau dalam 10 video. Pokoknya upload aja yang konsisten ya. Karena video short itu bisa lebih mantap, subscribernya lebih cepat ya. Di sini juga saya masih merangkum atau mengolah channel saya ini untuk nanti banyak juga ditambahkan video short ya. Nah, tempat mengajukan permohonan seperti yang saya terangkan tadi, masuk di YouTube atau di YouTube Studio, klik menu penghasilan yang tadi ini. Nah, di sini ada penjelasannya, klik mulai untuk meninjau dan setuju kalau sudah syaratnya ini terpenuhi ya. Atau nih kayak ini, short publiknya bisa terpenuhi juga bisa gitu. Silakan mau jalur video panjang atau jalur video short, silakan. Yang penting kita punya konten yang original ya. Konten yang original yang kita edit sedemikian rupa supaya kita bisa lolos ya. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang membuat kita capek-capek bikin video namun nantinya tidak diterima dan tidak menghasilkan, seperti itu. Yang penting kita dalam setiap video itu mempunyai value. Jadi mempunyai mempunyai manfaat ya untuk orang banyak, seperti itu. Ataupun kalau hiburan bisa menghibur orang ya, seperti itu. Oke, itulah ya yang bisa saya sampaikan tentang program partner YouTube ya, persyaratannya. Semoga bermanfaat bagi yang baru mengetahui ya. Bagi yang sudah mengetahui, semoga juga mengingatkan kembali bahwa ya kalaupun sudah lama nge-YouTube dan sudah hampir diterima monet, tapi kita juga harus hati-hati tentang beberapa teguran-teguran komunitas. Kita harus baca-baca lagi, kita harus melihat lagi apakah kira-kira video kita layak untuk dimonetisasi atau tidak oleh YouTube. Yang tahu ya kita sendiri yang mengeditnya gitu, yang membuatnya gitu. Itu video buatan siapa atau video diambil dari cuplikan mana, kita bisa mengetahui itu diri kita sendiri ya. Nantinya kalau kebaca sama sistem YouTube-nya itu bisa konten berulang, itu bisa masalah juga sih. Jadi kita harus berhati-hati dalam membuat konten juga. Bisa saja konten original pun bisa
terdeteksi berulang karena misal pepohonan sama warnanya hijau, terus nge-shoot-nya misal kayaknya sama gitu, padahal kita yang ngedit sendiri. Bisa juga ada caranya untuk banding ya, untuk bahwa kita itu ngedit sendiri, nge-shoot sendiri, dan melakukan upload itu di channel kita itu dengan hasil kreativitas kita sendiri seperti itu. Jadi ada cara-caranya lah untuk jikalaupun di kemudian hari ada pedoman komunitas yang misal masuk teguran ke kita. Yang penting jangan sampai kita mengambil video orang lain dan kita klaim milik kita sendiri, sehingga YouTube pun lebih tahu membaca ya, sistem YouTube bisa lebih tahu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.